Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terkait suatu konten yang lumayan viral, yang lumayan bikin orang-orang ini ya ragu terhadap Islam, yaitu adalah konten dari channel Tanpa Ragi. Jadi salah satu kontennya beliau itu, mungkin Chen bisa menceritakan Chen konten apa yang akan kita bahas, yang akan kita debang ya hari ini ya. Ya, jadi kontennya itu adalah ada ayat Al-Quran yang hilang dimakan kambing, yaitu khususnya ayat tentang persusuan orang dewasa, dalam kurung atau dalam kata lain rodho al-khabir. Sana ngomong Arab ya. Dalam riwayat pada ayat Al-Quran mengenai 10 kali persusuan yang kemudian dihapus hukumnya menjadi 5 kali persusuan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menyebut bahwa ayat tersebut dulu pernah ditulis di mushaf. Namun kemudian menurut riwayat mushaf itu disimpan di bawah bantal dan dimakan kambing ketika kaum muslimin sibuk dengan wafatnya Nabi. Riwayat ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1944 dan Musnad Ahmad. Itu kira-kira. Jadi yang sampaikan, yang mau dipertanyakannya apanya nih? apakah ini benar riwayat ini? Apakah ini benar? Al-Quran sejatinya adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa bisa ada ayat-ayat yang bilang dimakan kambing? Oke. Seperti itulah. Mau siapa duluan? Enggak kira bahas. Ani dulu ya. Ini langsung Langsung debang aja ya. Iya. Oh ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Benar ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu jaga, itu di Al-Hijr ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu adalah Allah mengatakan sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya. Jadi betul apa yang dikatakan Chen bahwa Al-Quran dijanji akan dijaga, tetapi menurut beberapa ulama ya, dijaga ini adalah setelah Al-Quran ini komplit. Jadi setelah Al-Quran komplit, mushaf yang kita terima itu, yang 23 tahun itu, setelah selesai dijaga, baru itu akan dijanji dijaga. Nah, terkait mushaf yang dimakan oleh kambing, jadi pada dasarnya itu bukan sesuatu tidak diperkirakan. Malah menurut Ane itu, jadi ayat itu memang ayat-ayat yang sudah dimaksudkan untuk dilupakan, atau recitationnya sudah bermaksud untuk tidak dilestarikan. Nah, tapi mushafnya masih ada. Jadi itu salah satu cara Allah untuk mushaf yang tadi yang sudah tidak masuk ke dalam recitation untuk dihilangkan sekaligus gitu. Jadi dimakan kambing, atau salah satunya dari Ahmad ya dimakan rayap, perjanjian nakbah. Jadi memang ada ayat yang sudah hilang. Nah, itu mungkin mushaf sisanya dihilangkan dengan cara dimakan. Jadi bukan mushafnya itu dimakan kemudian ayatnya hilang, bukan. Jadi ayatnya memang sudah diganti. Nah, tapi mushafnya masih ada. Salah satu cara Allah mungkin menghilangkan dengan dimakan oleh hewan itu. Dari argumen Chen Tanpa Ragi, jadi Al-Quran tidak dijaga karena ada yang dimakan kambing, akhirnya ayatnya hilang. Enggak. Jadi ayatnya itu sudah hilang dulu, maksudnya sudah diganti. Mushaf yang masih berbentuk ayat yang lama itu dihilangkan dengan cara Allah dimakan oleh kita, seperti itu. Kalau terkait hadis persusuan ya, ini mungkin salah satu argumen Edis ya. Jadi Edis menyerang Islam itu, jadi menyusui pria dewasa, tapi bukan suaminya. Itu ada hadisnya, namanya mungkin nanti teman-teman bisa ada yang koreksi. Tapi intinya konteks gini, ini buat mungkin argumen untuk melawan Edis juga ya. Ada hukum yang dihilangkan oleh Nabi, yaitu hukum anak angkat. Jadi kan di Islam tidak boleh ada anak angkat. Nah, setelah hukum itu dihilangkan, ini ada salah seorang suami istri yang memiliki anak angkat yang sudah dewasa. Sang suami cemburu. Ini Nabi menghilangkan hukum anak angkat. Berarti di rumah kita ada seorang laki-laki yang bukan keluarga kita, yang bukan muhrimnya istilahnya. Berarti kamu harus pakai hijab nih dalam rumah. Tentunya si perempuan gak nyaman dong pakai hijab di dalam rumah, di depan anak angkat, di dalam depan yang tadinya anak angkat.
Datanglah ke Rasulullah. Rasulullah, suami saya cemburu begini-gini. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa mengkoreksi hadis yang lebih tepat. Tapi konteksnya Rasulullah menyarankan susuilah si anak yang sudah besar itu. Tapi ingat konteksnya ya, tidak ada satupun ulama yang menerangkan atau menjelaskan ayat hadis ini menyusui secara langsung. Mungkin ditaruh di mangkok dulu atau di tampan atau di mana, Kelas. di gelas, sehingga baru diberikan ke yang tadinya anak angkat itu. Kan kalau udah minum air susu kan menjadi muhrim, udah jadi ada anak bersusuan lah. Jadi konteksnya jadi Rasulullah mengizinkan menyusui untuk supaya tadinya anak angkat berubah status menjadi anak sepersusuan, intinya gitu. Oke, cukup untuk debang dari aneh. Ada yang mau menambahkan, silakan. Ada lagi kayak Mungkin konteksnya kalau misalkan ini kan jatuhnya fitnah dalam artian Al-Quran itu tidak dijaga atau segala macam. Ya, betul. Ya. Kalau menurut saya Al-Quran itu kan tradisi oral ya. Dalam artian mau itu mushafnya mungkin hilang atau segala macam, tradisi awal tuh oral gitu. Jadi mustahil misalkan itu hilang atau seperti apa. Jadi dari tradisi itu aja kita bisa lihat seperti itu. Contoh misalnya kayak kita, kalau misalkan ada kitab suci atau apa, misalkan dibakar atau segala macam dari kepercayaan Hindu, dari kepercayaan Kristen, yang paling bisa disatukan kembali tanpa melihat teks awal itu Al-Quran, karena tradisi menghafal seperti itu. Itu aja sih sederhananya ya. Ihsan berarti ya. Ihsan. Ihsan. Ya. Dan di Kristen pun ada ayat yang mengatakan dengan jelas melupakan ayat-ayat sebelumnya. Boleh dibuka di grup yang tadi yang saya kirim, Chen, di grup WA. Tuh. Gulungan firman Tuhan dibakar aja lalu Tuhan wahyukan ulang. Ayat berapa tuh ya? Chen, tolong disebutin biar masuk ke Yeremia 36 ayat 27 sampai 32. bunyi gimana, Chen? Bunyinya? Gulungan firman Tuhan dibakar aja lalu Tuhan wahyukan ulang. Lalu ada Ibrani 8 ayat 13, hukum lama menjadi usang siapa yang. Jadi intinya Kristen mengatakan Al-Quran mengubah-ubah ayat itu seperti mereka melempar batu di rumah kaca. Itu sama membahayakan kitab mereka sendiri karena kitab mereka sudah diubah. Silakan teman-teman, tambahkan Lagi Amin. yang mau debang. Apa ya? Kalau menurut saya ini kan bukan satu ayat yang pokok fundamental untuk jadi iman gitu loh. Tuh. Karena kayak ini bukan ritual ibadah juga, bukan ritual muamalah keseharian. Kalaupun ada ayat seperti itu, malah setahu saya ini cuma hadis tuh. Dan perkaranya itu hadisnya itu Bisa diperdebatkan. apakah dia mutawatirkah Ya. atau kudsika atau hanya hasankah atau bahkan mohon maaf ada hadis yang doif. Doi. Tapi kayaknya ini sahih ya. Hadisnya sahih ya. Soalnya ada 3 soalnya yang riwayat. Tapi perkara sahihnya itu kita lihat keseharian Nabi sampai Muslim zaman sekarang, apakah ada yang praktis seperti itu? Apa pernah ada yang melihat seperti itu? Itu satu. Terus kedua kayak mungkin yang menuduh belum pernah mengetahui metode pemerangan itu tradisional, mungkin nggak tahu lah ya. Namanya orang menuduh kan boleh asal menuduh gitu. Terus ketiga juga kalau dikatakan ayat Quran hilang, kenapa jadi sesuatu yang sangat kontroversial untuk mereka, karena bahkan ayat untuk Trinitas 1 Yohanes 5 itu kan tambahan. Iya. Saya cek di Kodeks Sinaiticus itu nggak ada. Edition letter gitu. Iya, bahkan yang lebih fatalnya lagi, kalau mau ngomongin sesuatu yang hilang, kita hilangnya kan dimakan kambing, kata mereka. Perkara bener atau enggaknya, kayak kata Mas Lim tadi, kita punya tradisi oral gitu, masih ada di ingatan dan itu turun menurun. Kalau mereka bahkan pernah membakar kitab suci Taurat yang Yahudi loh. Iya. Pernah denger edisi Ben Asher, Masolet Ben Asher, mohon maaf ya, Kristen abad pertengahan itu pernah membakar kitab Taurat Yahudi versi Ben Asher. Kenapa perkara ayat hilang digede-gedein, tapi mereka kitab suci orang dibakar, disembunyikan gitu. Double standar ya. Kayak kesalahan lebih besar tuh mereka tuh kita, tapi kesalahan kayak di tempat kita yang kayak
bahkan buat kita juga nggak masalah gitu, karena kita juga tidak menyusu pada ibu kandung kita atau ibu tiri kita atau ibu angkat kita ketika udah besar. Sedangkan ini mereka orang terus kayak bakar, apa urusannya? Apakah tidak melukai orang-orang Yahudi? Dan mohon maaf banget, bukankah ini seperti langkah antisemit? Mohon banget, Iya betul. mohon banget. Itu dari saya sih. Ken? Ada cukup. Nah, saya mau ininya lagi, maksudnya tadi yang dikatakan oleh Bang Tara bahwa memang berarti Al-Quran yang maksudnya dijaga itu setelah komplit. Ya. Setelah komplit. Sebelum Al-Quran itu komplit, berarti memang benar Al-Quran pernah mengalami revisi. Jadi misalnya gini, kan misalkan metode pembacaan, contoh misalkan ada contoh yang sekarang aja ya, dalam artian ada dialek. Ya, jadi yang dipermasalahkan itu bukan teks tapi dialek. Oh, oke. Jadi kalau dulu, kalau di Yahudi kan ada nikudet, ada nikut ya segala macam. Kalau di kita kan ada pembacaan, ada alaf. Di Al-Quran lama itu nggak ada. Nah, jadi dalam artian Utsman, kenapa ada namanya Al-Quran Utsmani, yang dibakar itu metode dialeknya gitu. Bukan berarti teksnya. Karena dari awal kita kan tradisinya itu tradisi menghafal. Ya, bukan berarti seperti TB1, seperti TB2, ini ada kata yang kurang pas dari dulu, misalkan kata misalkan nahnu ya, nahnu sama plek gejiplek. Cuma kan ada orang yang cara bacanya berbeda. Contoh misalnya gini, ada cara baca Al-Quran kan ada 7 ya. Namanya riwayat sab'a. Contoh misalkan ada orang baca misalnya contoh misalkan yang hafiz itu yang tadi ada orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim wa duhe wa laili jasaje. Kita wah ini salah nih. Ini salah nih. Karena kita belum belajar. Jadi yang dipermasalahkannya itu dialeknya. Ya, jadi bukannya teks dalam artian ini udah usang ya, diganti dengan yang baru, direvisi dengan yang baru, tidak. Dalam arti sebatas pengucapan dialeknya aja. Tapi Al-Quran dari awal sampai selesai, sampai 30 juz, dari mulai oral ibaratnya dihafal secara lisan sampai ke tulisan, itu plek jiplek sama. Gitu. Jadi disatukan dalam artian Rasyid Utsmani itu cara pembacaannya aja yang paling deket ke zaman Nabi gitu. Gue tambahin dikit ya. Iya. Jadi gini, kalau dari gue perkara Al-Quran itu ya. Bagian. Jadi sebenarnya bedanya gini, kalau di Kristen kan istilahnya namanya kanonisasi. Iya. Kalau di Islam namanya kodifikasi. Kodeks betul. Kodifikasi. Jadi kalau kanonisasi kan perkumpulan yang mungkin bertahun-tahun di kanon dari Yahudi ke Nasrani. Kalau di Islam itu kodifikasi artinya apa? Dulu waktu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, itu sahabat itu nulisnya sendiri-sendiri. Ada yang nulis di pelepah dan semacamnya, di tulang. Karena sendiri-sendiri ini di zaman Utsman dikumpulin. Nah, cara pengumpulan metodenya ini disebutnya kodifikasi. Dikit revisi di zaman Abu Bakar dikumpulin. Iya, dikumpulin di Abu Bakar, dibukukannya di zaman Utsman. Nah, Bukan di zaman Utsman, dibukukan di Abu Bakar, tapi Utsman yang mengambil satu Musab Quraisy. Nah, yang lain baru dibakar. Oke. Jadi yang dimaksud tadi dibakar dan dipilih, proses kodifikasi ini kan pasti ada seleksi pemilihan. Mungkin nih Bang Lim nulis ada satu huruf yang salah. Gua ada satu salah. Setelah maksudnya dibacakan bersama, ternyata yang lebih sesuai catatannya Bang Lim misalkan ini ya apa namanya simbolnya. Berarti kan yang dipakai punyanya Bang Lim. Otomatis yang punya catatan saya nih bisa dibuang, dibakar, dihilangkan. Jadi itu yang dimaksud tidak sempat ada istilahnya tuh dibakar atau dibuang itu di situ. Jadi bukan ayatnya ada terus dibakar, tapi proses kodifikasi ini itu merupakan seleksi yang akhirnya ayat-ayat yang ditulis per individu ini tidak sesuai, tidak dibakar. Jadi intinya benar. Jadi kalau yang tadi bilang Bang Lim oral atau verbal, jadi proses seleksi atau proses validasinya itu berdasarkan ingatan. Jadi kalau ada teks banyak apapun, ketika diseleksi berdasarkan oral atau verbal tadi, tinggal dicek aja nih tulisannya sama nggak sama ingatan 10 orang misalnya, 100 orang, 1000 orang. Jadi bukannya tulisannya dijadikan dijadikan standar, tapi ingatannya, sehingga bisa aja tulisan itu salah nggak dipakai. Yang penting ketika tulisan itu sesuai dengan verbal atau oral kita. Gimana Chen? Nah, Cukup? Sebenarnya Atau masalahnya tuh bukan masalah di dialek, tapi memang di sini dituliskan bahwa jadi dulunya ada ayat begini, asyru rodatain yuharima,
10 kali persusuan dapat menjadikan mahram. Oke, itu ayat pertamanya ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dinasak. Tahu dinasak ya? Nah, betul. Diubah menjadi 5 kali. Berarti kan nih revisi jatuhnya. Iya. Dari 10 jadi 5 nih. Iya. Kemudian Sama kayak ini sholat dari 50 jadi 5. ya ayat ini dibaca sebagian sahabat, tetapi kemudian tadi dinasak, terus kemudian dihapus, dimansuh dari mushaf Al-Quran. Artinya benar-benar Iya, dihilangkan. cuma coba jadi hadis. Ya, Jadi kan jawaban tadi aneh gitu. ya, betul. Berarti Emang memang Ada. ini kan kalau kita ngomong bahwa Al-Quran itu pernah direvisi, berarti memang Ya. Bukan. Jadi pas proses pemodifikasian ternyata itu tidak masuk ke dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi. Jadi mungkin itu menjadi masuknya tadi ke hadis. Paham nggak maksudnya? Jadi perevisian itu dalam hal pemodifikasiannya. Paham nggak tuh? iya paham. Jadi kalau misalnya gini, ada ayat nih, ada naga di sebuah di lautan sana. Salah. Oh, pas divalidasi diingatan sahabat-sahabat nggak ada di Al-Quran. Betul. Nabi gitu, ternyata itu hadis. Ya berarti Jadi masuknya di situ gitu. kalau kita ngomong berarti memang ini sudah takdir dari Allah gitu. Apanya itu? Maksudnya Al-Quran seperti ini Sekarang ini udah. terus kemudian dihapus. Oh. Ini jadi hadis gitu. Jadi bukan takdir, tapi proses kualifikasinya. Apakah memang sebelumnya itu ayat Al-Quran? Bukan. Makanya itu. Jadi begini, dalam artian kita tuh misalkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, jadilah ibaratnya jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dalam artian tidak rata seperti sekarang. Jadi ibaratnya dia turun per ayat, nggak langsung satu juz, nggak, iya. Jadi misalkan turun, ada sahabat Nabi saya lupa, Zaid atau siapa. Ide dalam artian kalau misalkan jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan sampai dia itu bacakan lagi. Bayangkan kalau misalkan makanya berbeda kan dalam sahabat itu kan ada yang menghafal. Tapi kalau misalkan ada ayat yang tadi itu jadi yang asing menurut saya. Ini apa? Di beberapa sahabat tuh nggak ada gitu loh. Jadi revisinya di situ. Itu. Bukan revisi Al-Quran. Iya. Kalau hadis itu kan makanya berbeda. Hadis itu kan berarti perkataan Nabi, tingkah laku Nabi, itu harus kita bedakan. Jadi gini, maksud saya itu Coba. gini. Maksud saya itu gini ya. Hmm. Ini tuh kan ayat Al-Quran. Awalnya dianggap sebagai ayat Al-Quran. Apakah Nabi pernah ada statement Nabi sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah, ayat Al-Quran. Ini bukan hadis. Apakah setiap kali wahyu itu turun, Nabi harus mempertegas itu agar bisa tahu. Betul. Jadi ini hadis, ini Al-Quran, ini surat apa, ini ayat keberapa. Ya, kalau turunnya sih nggak usah ditanya, karena pasti kejadian saat itu turunnya di kota mana udah tahu. Nah, jadi yang saya tanyakan, kenapa bisa terjadi kekeliruan antar sahabat ini? Apakah seharusnya Nabi memang sudah menegaskan itu di awal gitu? Kalau misalkan kita lihat dari sini nih, ini kan ya tendensius dari sini kan tuduhan itu kan dari pihak sebelah. Betul. Jadi misalkan Nabi mengajarkan, misalkan surat Al-Qasas misalkan misalkan sudah turun secara penuh. Sahabat itu kan menghafal secara acak. Nah, Nabi sendiri yang nanti bilang, ini nanti ditaruh di sini, nanti ini setelah ini, seperti itu. Ya. Jadi nggak mungkin dalam artian ada ujuk-ujuk ada ini dibilang ini hilang dan itu sudah ditulis. Itu mustahil. Makanya berpegang kita bukan dari argumen mereka. Kalau misalnya kita meyakini argumen mereka, berarti kita sudah terbawa arus mereka. Ya, dalam artian yang kita harus kuatkan di diri kita sendiri. Ketika yang diserang itu agama kita harus kuat di pondasi kita, gitu. Di pondasi kita, tidak ada ayat seperti itu. Mau dicek dari awal sampai akhir, ya silakan. Makanya saya gitu. Itu kan seharusnya Nabi dari awal sudah menegaskan ya, dan sahabat juga pasti ingat gitu perkataan Nabi. Sahabat tuh banyak, Cer. Itu harus jadi poin tuh. Ini Sahabat tuh bukan satu orang. yang meriwayatkannya Aisyah itu. Aisyah. Ini kan sahih gitu maksudnya ya. Berarti kejadiannya benar terjadi gitu. Karena kan periwayat hadis paling bagus itu dari Aisyah kan, paling banyak juga dari Aisyah kan. Iya. Tapi kan ini kan yang konteks tuduhan mereka nih ayat Al-Qur'an bukan hadis kan? Ya, tapi riwayatnya memang dari Aisyah yang kejadian tentang Persusuan. hilangnya ayat itu yang dihapusnya dari Aisyah. Ini nanti gini aja, nanti boleh nih, ini tugas kita ya dalam artian. Bisa dijawab sih. Iya, bisa dijawab. Bertele-tele. Harusnya bertele-tele. Ini Cer, mungkin masalah lu deh. Cukup sih. Itu gini tuh, Cer. Dalam proses pembuatan hadis itu kan dibukukannya misalnya sama
apa namanya, surah gitu kan. Masalah gini, standar hadis itu beda sama standar Al-Quran. Betul. Karena hadis itu sistemnya banyak tingkatannya. Sa- Jadi, apakah yang disampaikan Bunda Isa itu beneran dari Bunda Isa kan? Iya. Cen? Apa nggak maksudnya? Nah makanya Nangkap nggak? Nangkap nggak? bisa jadi dia ngambil nama doang. Nah itu Nah. kan Pak. Jadi gini, hadis itu seleksinya beda sama Al-Quran. Sedangkan kalau misalnya dikatakan apakah Al-Quran ada itu seperti itu, tuntut disangka dengan tadi seleksi kodifikasi tadi. Iya. Yang saya bilang dari Sunan Ibnu Majah nomor 1944 dan Musnad Ahmad. Berarti kan ada dua nih, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Memang dua nama ini udah terkenal ya. Iya. Kita udah sering dengar. Tapi di hadis itu yang perlu kita ada tradisi sanad. Iya. Nah, itu Ini sanadnya menyambung apa tidak? Harus beda iya. Ada yang penyampai itu seorang pendusta atau tidak? Itu yang menjadi kualitas apa hadis itu apa? Lemah kah atau kuat kah? Seperti itu. Bisa disimpulkannya. Bisa disimpulkan nanti. Bisa disimpulkan sekarang. Oke. Bisa masuk. kesimpulannya Pak, banyak sekali aspek untuk menilai ini. Jadi ya gimana ya? Al-Quran sih masih terjaga. Kita sebagai orang Islam yakin. Tapi memang di sini ditulis ya bahwa sebagian ulama juga memang masih memperdebatkan tentang hadis ini. Jadi ini masih ada perdebatan internal antar ulama-ulama Muslim karena pertama menyangkut Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad yang dua nama populer, lalu kemudian dari Aisyah yang merupakan istri Nabi itu sendiri dan yang paling lama dengan Nabi. Lalu kemudian di sini juga disebut daif. Kenapa banyak ulama yang menentang, maksudnya meragukan tentang hadis ini walaupun dengan tiga nama yang terkenal tadi karena bertentangan dengan jaminan Allah dalam Al-Quran yang dari surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Zik yaitu Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Jadi benar kata Bang Lim, bisa jadi ini memang tendensius. Narasi. ya narasi walaupun memang ini di hadisnya ada, tapi kan persepsi orang tentang hadis itu ya seperti itulah kira-kira mungkin ya. Yang Mungkin izin menambahkan di closing, intinya kita harus meyakini 100% bahwa Al-Quran yang sekarang ada di kita ini 100% firman Allah yang sudah memang direncanakan dari awal itu untuk semua umat manusia. Jadi untuk lebih jelasnya ada ulama yang lebih paham lah. Kita bahas dari opini secara luasnya. Oke, lanjut Bang Amino. Kalau gampangnya gini ya, kan kita semua tahu Quran turun berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur itu bisa per kejadian, makanya sampai 22 tahun. Bisa juga karena untuk mereplace ayat yang turun sebelumnya. Jadi mungkin ayat ini kan dari 10 ke 5 terus nggak ada. Nah, kejadian mansukh tilawah ini juga di zaman Nabi. Jadi Nabi sendiri tahu Iya. gitu. Ya nggak, Mas? Iya betul. Nah, jadi Nabi sendiri pun menyetujui kalau memang ya udah ayatnya memang hukumnya sudah diperbarui oleh Allah. Betul. Gitu. Seperti itu. Sekarang kalau ditanya balik, kalau saya tanya balik, sunat dulu boleh, kenapa sekarang katanya nggak usah sunat? Itu hak Kristen. Kata orang kenapa membuang? Dia Oke. nggak defensif ya. Dia defensif ya. Harus. Kenapa? Kristolog harus offensive. Harus. Yang gini deh, Abraham menerima janji sunat. Yang ngomong siapa? Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba ada orang, saya nggak bermasalah dengan orang yang bilang, tapi orangnya punya otoritas sekuat Abraham nggak? Sesuci Abraham nggak? Bahkan yang dicatut namanya oleh orang ini sebagai pengganti hukum Torah kasih sunat kok. Betul. Berarti Iya. yang bermasalah siapa? Oke, kita close ya untuk sesi ini ya. Direvisinya setelah Abraham. Iya. Berapa ribu tahun setelah Abraham? Why? Oke, Chen, cukup Chen. Ya. Cukup Bang Tara, ini keren nih jawabannya dari langsung. Oke, teman-teman, untuk sesi kali ini kita cukupkan, nanti kita akan lanjut bahas yang lain.